Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya untuk di pasca tes atau pra-UAS materinya, yaitu terkait penerapan dari fungsi linear. Ya. Saya mulai saja. Materinya sebelumnya sudah diunduh ya di study ya, sekaligus absensi teman-teman ke kampus. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Oke. Ya, ini materinya. Jadi untuk penerapan fungsi linear itu ada beberapa macam fungsi. Ya. Untuk hari ini yang dibahas adalah fungsi konsumsi dan tabungan. Oke, kembali ke beberapa minggu lalu terkait materi dari fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan ekonomi. Nah, hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis itu dapat disederhanakan dan dapat diterjemahkan dengan model-model matematika ke dalam bentuk linear. Ada beberapa penerapan dari fungsi linear di bidang ekonomi dan bisnis. Ya. Ada fungsi konsumsi dan tabungan, kemudian fungsi biaya pendapatan dan BEP, kemudian fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, dan pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nanti kita lihat berjalan kira-kira materi mana saja yang bisa kita ambil. Ya. Karena seperti fungsi biaya pendapatan dan BEP itu nanti kemungkinan harus 2 kali pertemuan. Ya, tidak bisa sekaligus. Ya, nanti sambil berjalan kita lihat. Oke, untuk penerapan yang pertama kita akan bahas di fungsi konsumsi dan tabungan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari fungsi konsumsi dan tabungan, seperti faktor kondisi ekonomi, faktor kekayaan atau aset, kemudian faktor penghasilan, income, pendapatan, faktor suku bunga, kemudian kemampuan berhemat atau saving, tabungan, dan dana pensiun yang juga termasuk ke dalam fungsi tabungan. Nah, tinggi rendahnya penghasilan seseorang memang menjadi faktor terpenting dalam fungsi konsumsi dan tabungan ini. Di mana fungsi konsumsi adalah hubungan jumlah konsumsi dan penghasilan. Ya. Atau jumlah yang dibelanjakan dengan yang didapatkan. Sedangkan fungsi tabungan adalah jumlah tabungan dengan penghasilan. Ya. Ini adalah pendapatan yang tidak dibelanjakan atau adanya selisih lebih dari pendapatan dengan konsumsi. Nah, maka untuk fungsi konsumsi dan tabungan, rumus atau persamaan linearnya adalah Y sama dengan C plus S, di mana Y dari kata income, yaitu pendapatan, kemudian C ya, dari kata konsum, yaitu konsumsi, dan S dari kata saving, yaitu tabungan. Ini adalah rumus dasar atau fungsi dasar dari fungsi konsumsi dan tabungan. Y sama dengan C plus S. Kemudian
Ada 4 asumsi yang digunakan dalam penerapan fungsi tabungan dan konsumsi. Yang pertama, terdapat sejumlah konsumsi mutlak untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan uang. Di sini artinya adalah konsumsi untuk kebutuhan dasar. Ya. Ini adalah konsumsi yang wajib, yang mutlak harus dikeluarkan, ada atau tidak adanya penghasilan. Ya. Kemudian yang kedua, konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disebut disposable income. Turunan dari rumus konsumsi ini adalah C sama dengan fungsi ID atau fungsi dari disposable income. ID itu I-nya atau Y-nya adalah dari income, D-nya untuk disposable. Asumsi ketiga, jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat, walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. Artinya di sini melihat kepada hukum pola konsumsi di masyarakat. Ya, biasanya jika penghasilan atau pendapatan seseorang meningkat, maka pola konsumsi atau keinginan untuk berbelanjanya juga pasti meningkat. Ya. Walaupun itu dalam jumlah yang sedikit, artinya pola konsumsinya mulai ada pergeseran tingkat. Ya. Yang biasanya mungkin di makan junk food, misalkan KFC misalkan. Nah, ketika kita ada rezeki lebih, kita ada pendapatan lebih atau kita mendapatkan bonus insentif, nah biasanya ada tuh perubahan atau pergeseran. Wah, ini apa ini? Oke, ada perubahan atau pergeseran pola konsumsi. Nah, yang biasanya di KFC misalkan jadi ke Abu Bastik misalkan. Kemudian asumsi yang keempat itu proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan. Proporsi ini disebut dengan kecenderungan konsumsi marginal. Ya, ini berkaitan dengan poin nomor 3 tadi. Jika ada pendapatan yang meningkat, maka konsumsi juga meningkat. Tetapi pada poin 4 ini ada proporsi marginal atau ada batas konsumsi. Ada batas minimum konsumsi. Nah, itu 4 asumsi yang digunakan dalam fungsi penerapan tabungan dan konsumsi. Oke, kita lihat dari rumus fungsi konsumsi. C sama dengan A plus B ID. Ya, atau kalau Bapak Ibu masih ingat, di fungsi linear itu ada sama dengan Y sama dengan A plus BX. Nah, inilah penerapan dari Y sama dengan A plus BX. Yaitu C sama dengan A plus B dikali ID. C adalah consume, ID adalah disposable income, artinya pendapatan yang mungkin untuk dibelanjakan. Kemudian A adalah konsumsi dasar, ya, tadi ada di asumsi yang pertama, yaitu konsumsi yang mutlak. Kemudian B adalah konsumsi marginal. Sedangkan untuk fungsi tabungan, dasarnya adalah dari Y sama dengan C plus S. Ya, ini kembali ke rumus dasar yang pertama tadi. Nah, itulah dua rumus yang akan kita gunakan dalam penerapan fungsi linear di tabungan dan konsumsi. Oke, kita coba langsung aplikasikan saja dari dua rumus tersebut. Jika
terdapat fungsi konsumsi dengan persamaan C sama dengan 15 plus 0,75 ID dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan sebesar 30 juta. Nah, hitunglah berapa nilai konsumsi agregat dan berapa besar keseimbangan pendapatannya. Oke, yang pertama perlu kita ketahui 15 adalah A, konsumsi dasar atau konsumsi mutlak. Kemudian B adalah konsumsi marginal, ya, 0,75. Dan yang dicari adalah nilai ID-nya. Nilai konsumsinya. Ya, ID-nya sudah diketahui, ID-nya adalah 30 juta. Kita substitusikan ke dalam rumus C sama dengan A plus B ID. C sama dengan 15 ditambah 0,75 dikali 30. Ini kita gunakan pendekatan dalam jutaan rupiah. C sama dengan 15 ditambah 22,5. C sama dengan 37,5. Artinya nilai konsumsi agregatnya yaitu sebesar 37.500.000 atau 37,5 juta. Nah, itulah untuk mencari berapa nilai konsumsi, berapa nilai konsumnya. Untuk poin A dulu, ada yang mau didiskus, ada yang mau ditanyakan? Pas, Bu. Ya. Pas. Sorry. Ya, gimana? Pas, Bu. Oh, cukup ya, cukup jelas ya. Lanjut dulu, Bu. Oke, cukup jelas ya karena di sini masih berdasarkan fungsi dan Bu, ya, bertanya Bu tentang masa tadi ya, yang pertanyaan yang A, berapa nilai konsumsi agregat. agregat? Nah, ini yang dipanggil agregat itu, konsumsi agregat itu yang maksud dengan konsumsi agregat itu gimana Bu maksudnya Bu? Oke, di sini adalah batas maksimal yang bisa dibelanjakan, batas maksimal. Sedangkan yang informasi di soal adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan. Artinya di sana ada tingkat toleransi konsumsi. Misal kita mau beli barang harga 30 juta. Biasanya kita siapkan budget lebih 30 juta konsumsi. Nah, maka dikatakan nilai konsumsi agregat itu 37,5. Artinya kalau di atas itu sudah masuk ke dalam pemborosan ya, bisa dikatakan seperti itu, atau over budget. Gitu, over budget. Maka diberikan toleransi sampai dengan ke 37,5 juta. Seperti itu Pak, yang dimaksud dengan poin A. Bu, makasih Bu. Oke. Ada lagi sebelum kita ke poin B? Cukup? Sementara cukup ya. Dari poin A, saya rasa masih cukup mudah untuk dipahami. Nah, berangkat dari poin A, melanjutkan ke pertanyaan poin B, berapa besar keseimbangan pendapatannya? Karena yang diinformasikan di awal adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income. Tetapi berapa nilai pendapatan yang sesungguhnya atau keseimbangan pendapatan, nilai pendapatan yang seimbang agar dapat
memenuhi dari kebutuhan dasar, kemudian kebutuhan marginal, dan dari nilai konsum ini. Nah, ini adalah melanjutkan, ya, continue ke poin B. Oke, diketahui persamaan untuk fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan 15 plus 0,75 ID. Ini adalah dari soal, ya, atau dari poin A. Kemudian fungsi diketahui terdapat fungsi Y sama dengan C plus S. Ya, fungsi pendapatan adalah Y sama dengan C plus S. Ya. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah keseimbangan pendapatan. Ya. Keseimbangan pendapatan berarti ketika tabungan nilainya 0. Nah, sebelum masuk ke S sama dengan 0, nah maka dari fungsi ID atau YD sama dengan C plus S, karena terdapat pernyataan S sama dengan 0, maka dari fungsi YD sama dengan C plus S, kita harus mencari di nilai S dulu. Ya, maka persamaannya dirubah atau fungsinya dirubah. S sama dengan YD min C. Ya, fungsinya kita rubah. Kenapa S sama dengan YD min C? Oke. Berasal dari min S. Ingat, pindah ruas. Min S sama dengan min YD plus C. Ya, sekali lagi, seharusnya terdapat fungsi awalan yaitu min S sama dengan min ID plus C. Ya, karena kita akan mensubstitusikan dari nilai S-nya dulu, maka kita positifkan nilai S tersebut menjadi S sama dengan yang tadi min ID menjadi plus ID. Yang tadinya plus C menjadi min C. Ya, ingat, kembali ke dasar dari matematika. Pindah ruas positif negatif. Oke, maka diperoleh fungsi baru S sama dengan ID min C. Substitusikan nilai S sama dengan ID min, substitusikan nilai C-nya ke dalam persamaan baru atau ke dalam fungsi yang baru. S sama dengan ID min 15 plus 0,75 ID. Ya, dari mana 15 plus 0,75 ID? Itu adalah substitusi dari fungsi konsumsi di baris yang pertama. Sampai sini paham? Sampai di fungsi baru, di sini ada pergeseran fungsi namanya atau fungsi turunan. Oke, maka nilai S atau fungsi S berubah menjadi S sama dengan 0,25 ID min 15. Dari mana 0,25 ID? Yaitu dari ID dikurang 0,75 ID. Ya. Atau artinya 1 dikurang 0,75. Ya, itu kalau dibuka ruasnya, atau tutup kurungnya, sorry, bukan ruas. Kalau dibuka tutup kurungnya, maka itu tercatat S sama dengan ID min 15 min 0,75 ID. Nah, harusnya seperti itu. S sama dengan ID min 15 min 0,75 ID. Maka S sama dengan 1 dikurang 0,75, yaitu 0,25. 0,25 ID min 15.
Sampai situ dulu. Sebelum masuk ke substitusi keseimbangan pendapatan. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan dulu? Ada yang masih bingung? Coba dipahamin dulu ya. Dari pergeseran fungsi. Ada, Bu. Ya. Hasil dari S itu, Bu, 0,25 ID itu, cara mencarinya sampai hasilnya 0,25 ID itu di mana, Bu? Ya, itu tadi kan saya jelaskan. ID itu kan artinya sama dengan 1 ID. Ya. ID dikurang 0,75 ID. Atau artinya 1 ID dikurang 0,75 ID. Berarti kan 0,25 ID. 0,75 ID tambah 0,25 ID itu 1 ID, Bu ya. Iya, betul. Ada lagi? Sampai di situ dulu, sampai di substitusi S dulu. Paham nggak perubahan dari fungsinya atau pergeseran dari fungsinya? Karena di sana ada pergeseran fungsi. Masih nggak paham, Bu. Sekali lagi, Bu. Bentar. Saya kasih coret-coretannya deh. Bisa nggak ya? Sebentar. Oke. Mana dia? Kok hilang? Kok hilang? Sebentar. Ini. Oke, sambil dicatat deh ya. Kalau nggak dicatat cuma dilihat aja agak susah nih memang nih memahaminya nih. Ya, pelan-pelan, Sambil Bu dicatat ya. ya. Presentasinya biar sambil dicatat. Substitusi S sama dengan YD min dalam kurung 15 ditambah 0,75 YD. Oke, seperti itu. Seperti yang ada di slide. Kemudian S sama dengan, ini nggak ada di sini ya. Ini dicatat. Ini nggak ada di slide. S sama dengan YD min 15 min 0,75 YD. Itu hasil yang berikutnya. Karena kita buka kurung. Buka kurung. Diulangi, Bu. S sama dengan YD min 15 min 0,75 YD. Buka kurung. Di sana ada min, positif dikali negatif menjadi negatif. Dasar ya, ini matematika dasar. Oke. Bu. Maka dari buka kurung tersebut diperhatikan itu ada YD dan ada min 0,75 YD. Ada? Ada? Ada, Bu. Ada. Ada. Oke, itu artinya 1 dikurang 0,75. 1 YD dikurang 0,75 YD. Berarti 0,25 YD. Min 15. Nah, dari sanalah diperoleh S sama dengan 0,25 YD min 15. Clear? Berarti 15 itu nggak diutak-atik ya, Bu? Enggak, kan dia nggak ada temennya. Kalau kita ingat yang waktu di Y sama dengan A plus BX,
A harus disatukan dengan kelompoknya yang A. BX harus disatukan dengan kelompok lain yang punya nilai X. Nah, sama dengan ini. Di sini ada kelompok YD dan non-YD. Ya. Nah, 15 adalah bagian dari kelompok non-YD atau yang tidak mempunyai variabel. Maka tidak bisa diutak-atik. Dia berdiri sendiri berarti. Oke. Oke, sampai di substitusi S clear ya? Clear, Bu. Clear, Bu. Oke. Nah, dari pergeseran fungsi tersebut, yang tadinya fungsi C, kemudian disubstitusikan ke dalam fungsi Y, maka diperolehlah fungsi yang baru, yaitu fungsi S sama dengan 0,25 YD min 15. Nah, untuk mencari keseimbangan pendapatan, maka nilai S harus sama dengan 0. Ya, nilai S harus sama dengan 0 untuk mencari keseimbangan pendapatan. Oke, maka dari rumus yang tadi S sama dengan 0,25 YD min 15 menjadi 0 sama dengan 0,25 YD min 15. Oke. Nah, artinya di sana dari ruas bilangan-bilangan yang ada di ruas kanan bisa dipecah karena yang ada di ruas kiri 0 atau kosong. Maka yang di ruas kanan bisa dipecah supaya kita mengetahui nilai YD. Ya. Maka 0,25 YD pindah ruas menjadi min 0,25 YD. Sama dengan min 15. YD sama dengan min 15 dibagi min 0,25. Ya, sekali lagi, YD sama dengan min 15 dibagi min 0,25. Maka YD sama dengan 60. Ya. Nah, maka keseimbangan pendapatan yaitu sebesar 60 juta. Itulah nilai keseimbangan pendapatan jika dengan minimum konsumsi adalah 30 sampai 37,5. Maka untuk memperoleh sebuah keseimbangan pendapatan atau penghasilan nilai pendapatannya yaitu sebesar 60 juta. Nah, itulah nilai keseimbangan pendapatan yang bisa diperoleh, yaitu sebesar 60 juta. Oke. Untuk di poin B, ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Itu Bu, kenapa dapat 60 itu saya belum paham tadi perkaliannya. 15 dibagi 0,5. Dibagi, betul. Min 15 dibagi min 0,25. Min dibagi min plus. Bu. Oh, ya, bertanya Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Tadi di awal itu Ibu mengutarakan bahwa fungsi fungsi konsumsi itu merupakan
pendapatan yang dibelanjakan gitu ya Bu ya. Tetapi saya melihat untuk di di rumus konsumsi ini, fungsi konsumsi ini saya belum melihat apa yang apa yang dikeluarkannya, dibelanjakannya Bu. Mohon maaf Bu, karena saya belum melihat karena tadi di soalnya tadi di pemaparan Ibu bahwa fungsi konsumsi itu kan pendapatan yang dibelanjakan. Tetapi di rumus fungsi konsumsi ini saya belum melihat tentang fungsi tersebut gitu, pendapatan yang dibelanjakannya itu. Terima kasih Bu. Ada di soal nomor 1. 37,5. Pendapatan yang dapat dibelanjakan 30 juta. Pendapatan yang dapat dibelanjakan artinya bagian dari penghasilan yang kita peroleh yang bisa dibelanjakan itu 30 juta. Nah, kemudian ada pertanyaan di poin A, konsumsi agregat. Artinya di sana batas yang bisa dibelanjakan. Maka di sana kan ada nilai konsumsi sebesar 37,5 juta. Itu nilai konsumsinya. Nah, yang ditanyakan berikutnya, berapa keseimbangan pendapatan agar bisa memenuhi dari konsumsi tersebut? Itu ada di poin B. Nah, kalau yang Bapak tanyakan adanya di nomor 1, di poin A. Di sana kan ada nilai pendapatan yang dapat dibelanjakan itu ID 30 juta. Kemudian ada nilai konsumsi 37,5 juta. Yang mana nih Pak? Yang dimaksud? Ya, saya melihatnya di rumusnya itu C sama dengan A ditambah B YD gitu Bu. Konsumsi sama dengan konsumsi dasar ditambah konsumsi marginal dikali YD gitu pendapatan Bu. Jadi saya masih agak dengan pemaparan tadi fungsi konsumsinya sendiri itu dengan rumusnya itu masih agak mohon maaf agak membingungkan saya gitu Bu. Oke, fungsi C di rumus C sama dengan A plus BYD, di mana C adalah konsumsi, A adalah konsumsi dasar, B konsumsi marginal, sedangkan YD adalah disposable income. Oke, lihat di fungsi, berarti 15 itu apa? 15 juta untuk konsumsi dasar atau untuk konsumsi kebutuhan dasar yang mutlak harus dikeluarkan. 15 juta. Kemudian ada proporsi dari B 0,75 YD, artinya 75% dari pendapatan yang bisa dibelanjakan. Pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income 75%. Itulah arti dari fungsi C sama dengan 15 plus 0,75 YD. 15 adalah konsumsi dasar 15 juta, 0,75 adalah proporsi 75% dari disposable income. Maka dari informasi kebutuhan dasar ditambah dengan proporsi kebutuhan marginal atau ID diperolehlah 37,5. Itulah nilai konsumsi yang nilai konsumsi yang menjadi batas ukur atau batas marginal agar tertutupi kebutuhan dasar dan disposable income lainnya atau konsumsi di luar dari kebutuhan dasar. Izin bertanya, Bu. Seperti itu, Pak. Misal ya, kalau
eh, kalau kita sekarang nih lebih mengenal begini, ada kebutuhan dasar Bapak Ibu misalkan untuk keperluan dapur, keperluan dasar rumah tangga, itu kita sudah punya perhitungan atau punya budget tersendiri, yaitu 15 juta nih yang menjadi kebutuhan dasar kita. Nah, kemudian ada kebutuhan lain-lainnya, misalkan untuk jajan anak, misalkan untuk uang saku, kemudian untuk maintenance atau servis kendaraan, atau uang jaga-jaga. Nah, itu masuk ke dalam proporsi, contohnya di 0,75 YD. Atau uang healing atau holiday. Nah, itu masuk ke dalam BYD di 0,75 YD tersebut tadi. Itu maksud dari fungsi C sama dengan 15 plus 0,75 ID atau C sama dengan A plus B ID. Seperti itu, Pak. Sudah tergambar kan kira-kira? Ya, oke, Bu. Mungkin saya kan hanya untuk pemahaman saja. Jadi nanti di rumusnya itu yang C sama dengan A tambah B kali YD itu, YD mungkin bukan hanya pendapatan tetapi akan lebih dipertegas. Misalkan di rumus itu YD sama dengan pendapatan yang dibelanjakan gitu aja, Bu, karena saya memahaminya di awal pemaparan tadi, Bu. Oke, terima kasih, Bu, ya. Ya, di soal kan juga sudah dijelaskan YD-nya. Kemudian saat menjawab soal di poin A juga sudah dinyatakan YD-nya adalah yang 30 juta. Oke, yang lain masih ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya. Terutama yang di poin B, di sana ada pergeseran fungsi yang Bapak Ibu perlu pahami. Ada pergeseran fungsi untuk menemukan nilai dari pendapatan. Iya, Bu. Izin Keseimbangan bertanya, Bu. pendapatan. Ya. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Di contoh soal yang diberikan, di mana jika fungsi konsumsi ditujukan oleh persamaan C sama dengan 15 tambah 0,75 ID dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan sebesar 30 juta rupiah. Kalau saya hitunglah, kalau yang saya hitung, kalau yang saya pertanyakan adalah berapa jumlah nilai tabungan yang tersisa, rumusnya bagaimana ya, Bu? Oke, untuk fungsi tabungan memang saya belum masukkan di sini. Saya masih pemahaman di fungsi konsumsi. Itu nanti di pertemuan kedua itu ada pembahasan di fungsi saving itu sendiri. Itu karena di sini saya masih berikan di fungsi konsumsinya. Karena di sini konsumsi ada pergeseran dari konsumsi itu sendiri. Siap, Bu. Iya. Itu. Jadi memang belum saya keluarkan untuk yang fungsi tabungan. Kita masih di konsumsi. Bu, saya bisa minta ulang sedikit, Bu, yang di B ini, Bu. Fungsi YD sama dengan C tambah S tadi, Bu. Menjadi S sama dengan YD dikurang C. Tadi gimana itu, Bu? Bisa minta tolong dijelaskan. YD sama dengan C plus S. Ya. Ya. Karena syaratnya untuk mencari keseimbangan pendapatan, syaratnya adalah S sama dengan 0, maka kita buat pergeseran fungsi. YD sama dengan C plus S, S-nya pindah ruas
menjadi min S sama dengan min YD plus C. Itu awalnya. Ya. Min S sama dengan min YD plus C. Kemudian dipositifkan nilai S-nya. Maka semuanya harus dikali min. Maka menjadi S sama dengan ID min C. Berarti itu udah rumus ya, Bu? Iya, kan ada di poin pemaparan dari fungsi tabungan. Y sama dengan C plus S. Dasarnya dari sana. Untuk tabungan sendiri memang saya belum keluarkan. Nah, ini adalah pergeseran ketika fungsi konsumsi kemudian mencari nilai dari keseimbangan konsumsi. Karena pada dasarnya di penerapan yang ini, dasar dari persamaannya justru ada di Y sama dengan C plus S. Inilah dasarnya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Oke. Nah, menyambung tadi dari pertanyaan Ibu siapa tadi ya? Maaf, yang tadi mengenai tabungan. Nah, gini aja. Sekalian aja nih, saya keluarkan nih. Dasar atau fungsi tabungan, rumusnya adalah Y sama dengan C plus S. Ya. Fungsi tabungan rumusnya adalah Y sama dengan
C plus S. Oke, kita sudah punya data Y atau ID, total ID, keseimbangan pendapatan, yaitu 60 juta. Oke, kemudian kita sudah punya data C. Konsumsi agregat 37,5. Berapa nilai tabungannya? Yang bisa dapat? 7,5, Bu. Berapa? 97,5. 97,5. Yakin? Y sama dengan C plus S. Y-nya kita sudah tahu. Y-nya berapa? 60 juta. 60 juta sama dengan 37,5 ditambah S. Pindah. Jadi Bu, maaf sebentar. Berarti berapa? Berarti yang dicari S-nya ya, Bu? Iya. 37. 5, Bu. 22,5. 2,5, Bu. 22,5. Itulah S-nya. Nah, sekalian aja saya di sini. Kita sudah punya nilai C. Ya, kemudian kita sudah punya nilai keseimbangan pendapatan. Ya, kita ambil Y-nya, ID-nya. Oke. 60 juta sama dengan 37,5 ditambah S. Ya. Artinya kan berapa nilai tabungannya? Itu berarti sebesar 22,5 juta. Oke, langsung kita jawab di poin nomor 1, nilai saving atau nilai tabungan sebesar 22,5 juta. Ya, dapat? Jadi dapatnya 22,5 itu Iya. 22,5 Dari mana? Dapatnya dari mana? kan Y sama dengan C plus S. Iya. Iya. Kan 60 sama dengan 75 plus S. Jadi cara mencarinya sampai 22 itu gimana? Sama seperti gini, Pak. 4 sama sama seperti gini, Pak. 4 sama dengan 2 ditambah berapa? Gimana cara ngitungnya? Kan sama seperti pertanyaan dasar matematika. 4 sama dengan 2 ditambah berapa? Nambah 2. Nah, 60 juta sama dengan 37,5 ditambah berapa? Nah, caranya ya dengan 60 juta dikurang 37,5. Kan Oke, kembali Bu, seperti itu. Jelas, Bu. Iya. Itu artinya gini loh. Iya, Bapak Ibu ingat juga untuk matematika dasarnya gitu. Jadi jangan terpatok ketika Ya, Bu, jelas, ada Bu. pernyataan pindah ruas atau positif negatif, terus jadi lupa dengan matematika dasarnya gitu. Oke, clear untuk nomor 1, A, B, dan C ya. Saya tambahkan C. C-nya tadi yaitu berapa nilai saving atau tabungannya, yaitu 22,5 ya dari data itu. Oke, kemudian soal yang terakhir ya. Ini soal terakhir. Di sini bedanya adalah kita tidak menggunakan asumsi dari disposable income ya, tapi kita menggunakan asumsi income, besarnya pendapatan. Fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan sama ya dengan yang tadi, C sama dengan 95.000 ditambah 0,75 Y. Ya. Nah, dengan besarnya tabungan, nah pertanyaannya di sini tabungannya sudah diketahui. Ya. Dengan besarnya tabungan adalah 100.000. Maka hitunglah berapa nilai C dan nilai Y-nya. Oke.
tabungannya sudah diketahui, berapa nilai C dan berapa nilai Y-nya. Oke. Maka diketahui fungsi C sama dengan 95.000 ditambah 0,75Y, S-nya adalah 100.000. Kembali ke rumus dasar, Y sama dengan C plus S. Ya, itu rumus dasarnya. Kemudian Y sama dengan, substitusikan persamaan C yang di atas. Y sama dengan dalam kurung 95.000 ditambah 0,75Y ditambah 100.000. 100.000-nya dari mana? Juga dari pernyataan atau dari soal. Oke. Kemudian buka kurungnya. Maka menjadi Y sama dengan 95.000 ditambah 0,75Y ditambah 100.000. Ya, kalau dibuka kurung ini semuanya positif. Kemudian Y sama dengan 0,75Y ditambah 195.000. Ada kelompok variabel Y. Ya. Kelompok yang bilangan yang mempunyai variabel Y. Pindahkan atau gabungkan menjadi satu ruas. Y sama Y min 0,75Y sama dengan 195.000. Itu artinya 1Y dikurang 0,75Y. 1 dikurang 0,75 plus 0,25. Ya, maka 0,25Y sama dengan 195.000. Y sama dengan 195.000 dibagi 0,25. Y sama dengan 780.000. Untuk Y ada pertanyaan? Pas, Bu. Jelas, Bu. Cukup jelas ya. Jelas, yang lain? Oke, yang lain? Ada? Jadi Y itu harus satu ya. Y itu harus satu ya, Bu. Bilangan. Bukan, Y iya, itu bukan harus Y satu itu, ya, Bu. Sehingga bisa bukan Y itu harus satu, Pak. bilangan satu Maksudnya ya, Bu. adalah Maksudnya ketika variabel itu berdiri sendiri itu sama dengan nilainya 1. Itu. A kalau ada Oke, Bu, dituliskan iya, ada dituliskan A ditambah 2,5 berarti nilai A-nya ya 1. Tidak perlu kita tuliskan 1Y. Oke. Kemudian dari nilai Y tersebut atau dari nilai income yang sudah kita dapatkan yaitu sebesar 780.000, substitusikan ke dalam rumus C sama dengan 95.000 ditambah 0,75Y. Ya, Y-nya diganti nih, Y-nya sudah disubstitusikan nih. C sama dengan 95.000 ditambah 0,75 dikali 780.000. C sama dengan 95.000 ditambah 585.000. C sama dengan 680.000. Berarti nilai konsumsinya yaitu 680.000 dan nilai pendapatannya 780.000. Y dan C ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Cukup, Bu. Oke. Nah, mengupas dari fungsi fungsi konsumsi ya, yang ada C sama dengan A plus B YD ya, atau di sini menjadi C sama dengan A plus BY. Berarti berapa nilai kebutuhan mutlaknya atau kebutuhan dasarnya, konsumsi dasarnya?
konsumsi dasar atau kebutuhan dasar atau konsumsi mutlak. Simbolnya adalah A. Lihat pada fungsi konsumsi, ya, fungsi konsumsi C sama dengan A plus BYD. Maka di soal tersebut berapa nilai kebutuhan dasarnya atau konsumsi mutlaknya? 95.000. Betul, 95.000. Itulah maksudnya. Jadi dengan persamaan tersebut kita sudah mengetahui, oh berarti kebutuhan dasarnya 95.000. Kemudian ada kebutuhan lainnya yang bisa dibelanjakan dengan proporsi 75% dari konsumsi. 75% dari konsumsi, yaitu sebesar 585.000. Nah, ini juga dari Y sama dengan C. Nilai tabungan kita sudah ketahui berapa? 100.000. Oke, kalau dimasukkan ke dalam fungsi tabungan, benar nggak nilainya 100.000? Y sama dengan C plus S. 780.000 sama dengan 680.000 plus 100.000 ekuivalen atau balance. Balance, ya. Iya. Tuh, jadi pemahaman di sini adalah yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika Bapak Ibu, terutama nih, ibu-ibu nih. Ketika ibu-ibu sudah mempunyai anggaran atau budget untuk kebutuhan dapur listrik air misalkan selama 1 bulan, yaitu misalkan ya di sini kita pakai 95.000 ya untuk kebutuhan listrik air dan kebutuhan rumah tangga yang dasarnya. Kemudian untuk kebutuhan lain-lain, untuk uang jajan anak, untuk misalkan uang jaga-jaga, uang pengobatan atau uang perawatan kendaraan, terjadi trouble, itu kita anggarkan yaitu sebesar 75%. Nah, ini di luar dari kebutuhan dasar, artinya yang mungkin terjadi misalkan mau beli sandang ya atau papan untuk renovasi rumah atau segala macam, itu di luar dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah yang tidak bisa diganggu gugat, sedangkan kebutuhan lain-lain di luar dari kebutuhan dasar kita menggunakan proporsi, yaitu dari BY atau BID. Ya, yaitu 0,75 atau misalkan ibu-ibu pakainya 80%, ya berarti 0,80 atau 0,8 Y. Saya pakainya 50% dari pendapatan, ya 0,5 Y. Nah, itu tergantung dari ibu-ibu sekalian dalam menganggarkan. Nah, inilah yang biasanya diterapkan. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan matematika dalam kondisi ekonomi. Oke, Bu jadi Ayu seperti pinter, itu. Bu. Kenapa, Pak? Enggak, Bu Ayu pinter ngelola keuangan dapurnya katanya. Oh, gitu. Ya, jadi insya Allah nilai C-nya tidak lebih besar dari Y ya, Bu ya. Nah, akan ketemu besar pasak daripada tiang ketika ternyata nilai C-nya lebih besar dari Y. Nah, di dalam rumus matematika itu akan terjadi ketimpangan fungsi. Itulah kalau kita biasanya menyebutnya besar pasak daripada tiang atau ada pemborosan. Nah, itu biasanya seperti itu. Hal tersebut memungkinkan terjadi ketika proporsi BID di luar dari yang sudah dirumuskan. Itu yang biasanya terjadi ya di kondisi perekonomian. Kita ambil simpel contohnya, yaitu dalam kondisi rumah tangga.
Nah, sama halnya ketika ada perhitungan pendapatan dan konsumsi dalam dunia bisnis, ya, perusahaan, organisasi. Nah, itu juga bisa menerapkan fungsi ini, kan pasti ada anggaran dasarnya, pasti ada budgetnya yang sudah ditetapkan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk pemaparan atau materi dari penerapan fungsi linear, salah satu fungsi linear, karena kita masih punya penerapan lainnya. Bagaimana penerapan dalam pendapatan dan pengeluaran, bagaimana penerapan dalam biaya dan pendapatan, dan lain sebagainya. Itu masih ada nanti materi-materi berikutnya. Ya, saya keluarkan satu persatu dulu. Oke, di sini standby. Saya kalau kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak, saya mau screenshot listnya. Saya Bu. Ya, silakan Pak Nana ya. Bukan Siapa saya. nih? Oh, bukan. Siapa nih? Oh, saya saja kalau gitu. Oh, boleh. Silakan Bapak. Gimana Pak? Bu, saya tidak bertanya tentang matematika, Bu. Oh, Cuma jadi mau ngucapin aja selamat Hari Ibu. oh Semoga iya. tetap semangat dan istiqomah menjadi ibu kami, para mahasiswa-mahasiswa tua. Tetap sabar Bu dalam pendidik kami yang luar biasa, pemahamannya agak lemot. Terima Mari, kasih. monggo didoakan yang baik-baik untuk ibu kita. Amin.